Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dukungan Akademik. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing mungkin ya terkait dengan pengalaman publikasi ya di salah satu jurnal internasional bereputasi. Di sini sebetulnya saya pun masih awam ya dan apa namanya amatir ya dalam hal publikasi jurnal internasional. Cuma dengan sedikit kemauan dan juga apa namanya otodidak lah belajar-belajar terkait dengan publikasi ya. Alhamdulillah saya apa namanya percobaan pertama saya waktu itu ya bisa dipublikasikan di jurnal yang cukup bergengsi yaitu Innovative Food Science and Emerging Technology. Nah, di sini mungkin nanti akan saya sharing ya, eh, akan saya sharingkan terkait dengan apa saja sih sebetulnya yang disubmit dan kemudian bagaimana template-nya dan juga apa namanya bagaimana step-stepnya seperti itu. Nah, mungkin untuk gambaran awal dulu ya, sekarang mungkin saya akan memperlihatkan ya sebetulnya waktu saya mensubmit ini itu bagaimana tahapannya ya seperti itu. Nah, mungkin perlu dilihat dulu ini sebetulnya apa namanya percobaan pertama saya ke apa namanya untuk mensubmit jurnal ke Elsevier ya dan alhamdulillah bisa langsung direview dan akhirnya dengan beberapa kali revisi ya bisa diterima di jurnal ini ya. Nah, mungkin sekedar informasi ya ini bisa dilihat jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang cukup bergengsi ya di mana side score-nya 11,1 dan impact faktornya 6,6. Nah, ini apa namanya untuk first decision-nya ya memang cepat ya. Waktu itu saya juga kalau mau dilihat di sini bisa apa namanya ini eh, apa namanya ini adalah track record-nya ya. Dari 2021 November ini baru disubmit, kemudian direvisi Februari 2022 dan accepted langsung 2022 ya. Jadi sangat cepat sekali prosesnya ya. Dan juga ini saya apa namanya submit secara gratis ya, tidak ada APC, tidak ada biaya publikasi karena memang di apa namanya di publisher Elsevier ini ada pilihan ya, mau submit yang open access ataupun non open access. Kebetulan saya ya karena tidak ada biaya ya submit pakai yang non open access. Cuma apa namanya memang kita harus menekankan pada kualitas sih kalau memang kita ingin submit non open access. Nah, ini jurnal Q1 ya, jadi apa namanya memang di sini saya sebagai penulis utama dan ini dibantu teman-teman ya kantor. Nah, kemudian mungkin bagaimana file-file yang diperlukan pada saat submit ini, saya akan perlihatkan ya. Oke, jadi memang pada saat persiapan submit itu ada banyak file yang diperlukan ya. Nah, ini sebetulnya tidak disubmit semua, jadi ada beberapa saja. Oke, pertama mungkin saya akan mulai dari atas ya. Ada apa dulu di sini? Ada cover letters ya. Nah, ini sebetulnya kunci utama mengetuk pintu editor ya. Bagaimana editor ini supaya tertarik dengan apa namanya publikasi kita adalah kita membuat satu halaman yang sangat-sangat bisa menggugah editor sehingga editor mau apa namanya menerima paper kita untuk dilanjutkan ke proses peer review. Oke, seperti itu. Jadi sebetulnya formatnya sederhana ya, seperti ini contohnya. Jadi kepada siapa ini harus jelas nih, jangan sampai keliru. Nah, kalau ada keliru kadang-kadang langsung di reject nantinya ya. Jadi siapa ini editor in chief-nya, kemudian apa di mana alamatnya. Oke. Kalau tidak ada cukup sebetulnya editor in chief ya dari jurnal apa. Kemudian kalau ada namanya juga disebutkan bisa. Kemudian apa namanya? Jadi konten dari cover letter ini yang paling penting adalah apa yang kita tawarkan di paper kita itu. Sebetulnya temuan apa sih yang bisa menjadikan paper kita itu menarik untuk dibaca ya seperti itu. Jadi ya di sini dijelaskan saja sedikit backgroundnya dan juga yang paling penting adalah di sini basic findingnya apa. Nah di sini bisa berbentuk poin-poin seperti ini ya. Contohnya apa ya. Kemudian nah, ini dibuat beberapa poin boleh, dibuat paragraf juga boleh. Yang penting nanti dibuat satu halaman ya. Jadi apa namanya bisa dibaca secara cepat oleh editor dan nanti diputuskan ya seperti itu.
Nah, ini dan juga tambahkan kalimat-kalimat yang meyakinkan ya. Eh, ini contohnya temuan ini adalah apa namanya bisa diharapkan sebagai referensi ya dalam pengembangan dalam industrial scale ya. Jadi memang fokus kita ke arah-arah mulai aplikasi industri ya, jangan sampai hanya basic teori saja ataupun apa namanya. Tapi tergantung ya. Kalau memang jurnalnya jurnal-jurnal teori ya itu tidak masalah. Cuma kalau kita yang lebih ke implementatif ya tentu harus ada apa namanya hasil temuan yang bisa dimanfaatkan oleh skala industri seperti itu. Oke, kemudian ini juga. Nah, ini sebetulnya sampai sini sudah cukup ya. Kalau eh, ini ini nanti dimasukkannya apa namanya? Ini dimasukkannya pada saat submission. Jadi sebetulnya ini tidak perlu ya. Cuma ini untuk catatan kita saja sudah disiapkan di sini. Jadi nanti pada saat proses submission kita sudah punya nama-nama reviewer. Nah, ini tentu untuk reviewer ini bisa rekan-rekan cari sendiri ya. Paling mudahnya itu di referensi Bapak Ibu ya. Jadi di referensi Bapak Ibu bisa dilihat eh, siapa saja yang paling relevan untuk mereview ya. Bisa dilihat dari judul papernya, kemudian nanti di searching apa namanya papernya kan suka ada apa namanya corresponding author. Nah, itu nanti dipilih saja yang corresponding authornya yang ada alamat emailnya sehingga nanti bisa dijadikan apa namanya di sini dimasukkan sebagai karena email ini yang paling dibutuhkan untuk sebagai reviewer ya. Dan apa namanya, nah kadang-kadang suka ditolak juga kalau emailnya bukan email institusi. Jadi harus pastikan ya email-email dari para reviewer ini harus email institusi ya. Kalau ini sebelumnya nah ada satu yang ini ya, yang dari institusi. Kalau yang ini memang tidak ketemu ya. Cuma kalau tidak ketemu sebetulnya kadang-kadang dicarikan oleh editornya nantinya seperti itu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk couple letter dan juga tadi reviewer ya sekaligus. Oke, itu file yang penting. Kemudian kalau kredit itu atau author statement ini sebetulnya opsional ya. Eh, apa namanya? Kalau ada ya boleh, kalau tidak ada juga nggak masalah. Cuma ini sebagai data pendukung ya untuk apa namanya kelengkapan apa namanya hasil dari kontribusi setiap autor ya sebetulnya seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian yang paling penting juga adalah Declaration of Competing Interest. Bisa dilihat. Nah, ini hanya filenya seperti ini. Bisa Bapak Ibu download sebetulnya. Cari saja di Google juga bisa dicari Declaration of Interest. Nanti ada file dokumennya. Bisa download. Nanti dicentang saja yang ini nih. Jadi kita deklarasi tidak ada competing financial interest. Ya, seperti itu. Oke, itu secara umum. Kemudian figur. Nah, untuk figures ini apa namanya? Jadi kita kumpulkan apa namanya gambar-gambar dari artikel kita ya. Memang harus di apa namanya biasanya ya memang kalau jurnal di Elsevier dia harus dipisah-pisah ya. Jadi ada manuskrip tersendiri, kemudian gambar, tabel satu file ya. Contohnya seperti ini, figur 2-nya, figur 3 sampai terakhir seperti ini. Oke. Oke, saya kira cukup tidak ada template khusus ya. Yang penting nanti eh, gambar-gambar di copy apa namanya dibuat pada file tersendiri seperti itu. Kemudian highlight. Nah, ini highlight ini sebetulnya untuk Elsevier diperlukan ya. Jadi ini memang harus dibuat secara ringkas kalau apa namanya highlight ini ya. Biasanya 3 sampai 3 sampai 5 poin ya dan per poinnya ini eh, hanya boleh sampai 85 karakter dah dengan spasi ya. Jadi harus intinya sih bagaimana membuat orang tertarik dengan apa yang ada di paper kita itu dimasukkan di sini ya, seperti ini. Oke, itu highlight. Mungkin saya cepat saja ya. Kemudian nah ini manuskrip. Nah, ini manuskripnya bisa dilihat. Jadi hanya ada judul langsung ke abstrak ya. Jadi tadi nama autor dan lain sebagainya itu dipisahkan di title page. Jadi nanti ada namanya title page yang khusus memuat nama-nama autor dan afiliasinya seperti itu.
Ini juga tidak ada format khusus ya. Yang penting kita gunakan Times New Roman ya. Ini untuk tulisan semuanya ini pakai Times New Roman 12, dan paling penting adalah spasinya 2 double ya. Spasi double seperti ini. Kemudian diberikan angka nomor nomor baris ya seperti ini. Nah, ini gampang sekali bisa dilihat. Untuk nomor baris ini adanya di layout ya. Layout nih, line number. Sebetulnya harusnya yang continuous ya. Jadi terus sampai apa namanya? Selanjutnya ini terus continue ya angka angka numbernya ini. Nah, kemudian untuk halaman juga harus ditambahkan ya seperti ini halamannya, agar nanti pada saat review nanti reviewer sangat mudah ya dalam menyampaikan komen-komennya ya. Halaman berapa, kemudian baris berapa seperti itu. Kemudian untuk apa namanya? Nah, di sini juga bisa ditambahkan declaration. Sebetulnya di file yang tersendiri tadi sudah ada. Sebetulnya ini hanya tambahan saja. Ini bisa dihapus juga. Sebetulnya yang paling penting kalau di manuskrip ini adalah sampai conclusion ya, dan referensi tentunya. Acknowledgement juga bisa dimasukkan di sini atau bisa dimasukkan di title page ya. Seperti itu. Untuk referensinya tentu disarankan menggunakan reference manager ya, sehingga bisa dengan mudah nanti diubah-ubah, kemudian ditambah kurangkan ya. Adapun revisi jadi gampang juga, kemudian lebih terstruktur ya, dan tidak insya Allah sangat minim kesalahan ya seperti itu. Usahakan juga sumber-sumbernya ini dari jurnal internasional ya, kalau bisa sih dari jurnal yang berkuartil juga ya, yang ada kuartilnya, maupun proceeding yang global bereputasi juga boleh, yang ada apa namanya Scopusnya ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, untuk format citasinya ini bisa menyesuaikan dengan tujuan jurnal kita ya. Nah, ini untuk apa namanya? Jadi harus baca-baca dulu guideline dari jurnalnya ya. Tentu nanti bisa dilihat contohnya juga ya, yang sudah ada di publish di sana. Kemudian dilihat formatnya seperti apa. Nanti kita sesuaikan. Kita cari format yang cocok di apa namanya? Bisa di-download nantinya apa namanya format citasi dan referensinya seperti itu. Oke, mungkin sementara seperti ini ya. Kemudian tadi yang tabel juga terpisah dengan penulisan seperti ini. Nah, ini sebetulnya apa namanya eh, tabelnya setelah hasil oleh reviewer ini jadi berkurang nih. Ya, tabel-tabel satu ini dihapus sehingga yang penting-penting saja yang disajikan. Ini terlalu banyak kata reviewer waktu itu ya. Oke, seperti itu. Kurang lebih. Nah, kemudian yang terakhir title page ya. Title page. Nah, ini seperti ini saja sebetulnya sudah cukup ya. Jadi ada judul, ada nama author, dan juga apa namanya afiliasi. Dan tentu corresponding autornya ditentukan ya. Seperti ini. Cukup kalau untuk title page seperti ini. Nah, ini juga ada revisi setelah apa namanya setelah diterima ya, ada revisi untuk afiliasinya, ada perubahan satu orang ya. Seperti itu tidak masalah ya. Yang penting tidak ada penambahan atau pengurangan dari jumlah autor ya, seperti itu. Oke, mungkin secara umum seperti itu ya, apa namanya file-file yang dibutuhkan untuk submit di jurnal internasional bereputasi global ya. Ini adalah pengalaman berharga ya untuk saya sendiri tentunya, karena saya juga amatir dan baru belajar, dan alhamdulillah bisa tembus ya Q1 dengan tentunya atas rahmat dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang memberikan kemampuan ini sehingga ya saya sharingkan ke rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua juga bisa apa namanya ya apa namanya mencoba lah. Jadi jangan takut ya untuk mencoba ke publisher-publisher ternama ya, baik Innovative Food Science mau yang lain juga boleh ya. Saya ada beberapa contoh yang juga pengalaman saya ini yang apa namanya Springer juga ada. Nah, ini juga hampir sama ya tahapannya untuk Springer juga apa namanya file-filenya seperti tadi lah istilahnya ya seperti itu.
Oke, mungkin demikian ya untuk tahapan submitnya ya. Kebetulan saya ada satu artikel yang akan saya submit, jadi nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Untuk pertemuan ini, untuk video kali ini saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.